Pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai untuk sembako. Hal itu tertuang dalam draft RUU perubahan kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dalam pasal 4A, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak dihapus dalam RUU KUP sebagai barang yang tidak dikenakan PPN. Dengan kata lain, sembako akan dikenakan PPN. Jenis barang kebutuhan pokok yang dimaksud yakni beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan ubi-ubian. Sontak hal tersebut menimbulkan kontroversi di publik. Menanggapi pro dan kontra yang ada, staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo mengatakan pemajakan sembako bukan berarti pemerintah tak memikirkan masyarakat kecil. Justinus menyatakan pemerintah tengah mereformasi sistem perpajakan supaya lebih adil dan tepat sasaran. Sebab objek pajak yang dikecualikan PPN-nya saat ini, termasuk sembako, turut dinikmati masyarakat yang mampu. Untuk itu, menurut Justinus, Kementerian Keuangan akan memikirkan upaya untuk menata ulang agar sistem PPN lebih adil dan fair. Semisal barang dan konsumsi masyarakat menengah bawah dikenai lebih rendah dari 10% yang berlaku saat ini. Sedangkan barang lain yang dikonsumsi masyarakat kelas menengah bisa dikenakan PPN lebih tinggi. Konsumen Indonesia terpantau semakin percaya diri melihat perekonomian saat ini dan beberapa bulan ke depan. Ini terlihat dari kenaikan indeks keyakinan konsumen pada periode Mei 2021 di level 104,4, naik dibandingkan bulan sebelumnya 101,5. Penguatan optimisme konsumen pada Mei 2021 didorong oleh persepsi konsumen yang membaik terhadap kondisi ekonomi saat ini meskipun masih berada pada area pesimis atau kurang dari 100. Membaiknya persepsi konsumen didorong oleh perbaikan persepsi terhadap ketersediaan lapangan kerja, penghasilan, dan ketepatan waktu pembelian barang tahan lama. Sementara itu, ekspektasi konsumen ke depan terpantau stabil dibandingkan dengan capaian bulan sebelumnya. Secara spasial, keyakinan konsumen membaik pada 6 kota yang disurvei, tertinggi di Kota Medan, diikuti oleh Surabaya dan Manado. Hubungan Indonesia dan Cina makin mesra. Beberapa perjanjian kerjasama diteken oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan saat melakukan kunjungan kerja ke negeri tirai bambu. Luhut menandatangani MOU Establishing a High-Level Dialogue and Cooperation Mechanism bersama Menlu Cina, Wang Yi. Setidaknya terdapat 5 kesepakatan dalam pertemuan yang dilakukan Luhut Wang Yi. Mulai dari solidaritas politik hingga pembangunan infrastruktur. Cina akan melakukan kerjasama investasi dan pembiayaan tingkat tinggi dengan Indonesia melalui berbagai jalur dan mendukung Indonesia dalam mempercepat pembangunan infrastruktur. Dalam kesepakatan tersebut juga disinggung bidang kemaritiman. Indonesia dan Cina setuju untuk mempercepat konsultasi tentang kode etik di Laut Cina Selatan dan menjadikan kerjasama sebagai tema utama di Laut Cina Selatan. Presiden Joko Widodo menargetkan pengoperasian penuh Light Rapid Transit Jabodebek bisa beroperasi penuh pada Juni 2022 mendatang. Progres pembangunannya, proyek senilai 23 triliun rupiah, saat ini baru terrealisasi 84% dan diharapkan pada April 2022 sudah mulai diuji coba. Pembangunan LRT Jabodebek tahap 1 terdiri dari beberapa lintasan. Pertama, lintas Cawang Cibubur sepanjang 14,8 km yang saat ini pembangunannya mencapai 84,3%. Kemudian Cawang Duku Atas sepanjang 11 km yang saat ini mencapai 84,3%. Dan rute Cawang Bekasi Timur sepanjang 18,4 km yang mencapai 90,9%. Perlahan tapi pasti, perekonomian Korea Selatan membaik. Produk domestik bruto Korea Selatan tumbuh 1,7% di kuartal pertama 2021 dibandingkan kuartal sebelumnya atau pulih ke level sebelum pandemi COVID-19. Secara tahunan, ekonomi negeri gingseng di kuartal pertama 2021 berhasil tumbuh 1,9%. Tahun lalu, ekonomi terbesar keempat di Asia tersebut menyusut pada 2 kuartal awal akibat pandemi COVID-19. Namun demikian, ekonomi Korsel mulai kembali naik di kuartal ketiga. Ekonomi negeri gingseng pada kuartal pertama tahun ini didukung oleh melonjaknya konsumsi rumah tangga dan investasi fasilitas yang tumbuh masing-masing 1% dan 6,1% secara kuartalan. Pertumbuhan investasi fasilitas menjadi yang tertinggi dalam 9 tahun terakhir.